19 ayat 16 sampai dengan ayat 30. Sudah ketemu? Iya. Kita akan baca secara bergantian sampai di ayatnya yang ke-24 saja. Dari 16 sampai dengan ayatnya yang ke-24 kita baca. Selanjutnya saya akan baca. Saya baca ayatnya yang genap, Bapak Ibu sekalian ayatnya yang ganti. Demikian sabda Tuhan. Firman Tuhan yang baru saja kita baca dan yang akan kita renungkan secara bersama-sama, temanya adalah kuasa dari atas. Saya tema ini sama-sama bilang yes. Yes. Kurang semangat. Yes. Yes. Tepuk tangan. Kalau ada sedikit dia itu urat-urat yang lagi lemah karena panas, karena dingin, iya, dia bangkit kembali karena kita punya kuasa yang turun dari atas. Amin. Amin. Kuasa dari atas. Saudara-saudara terkasih di dalam Yesus Kristus, Pilatus sadar ia telah melakukan kesalahan fatal dengan mengkompromikan kebenaran. Waktu dalam proses demi proses, sejak Yesus ditangkap, yang menjadi pertanyaan besar, masalahnya apa? Kenapa dia ditangkap? Masalahnya apa? Kenapa dia ditangkap? Sekalipun memang beredar bahwa Yesus yang bicara tentang Allah, bicara tentang kuasa dari atas turun ke dalam dunia dalam rupa manusia. Kuasa dari atas yang dibicarakan. Yang bicara adalah Yesus. Maka orang-orang yang ada dalam wilayah di mana tempat Yesus menyampaikan tentang kuasa dari atas mempersoalkannya. Dan saatnya harus ada keputusan yang harus diambil. Maka saya katakan Pilatus sadar ia telah melakukan kesalahan fatal dengan kompromi, mengkompromikan kebenaran, kompromi terhadap kebenaran. Saudara-saudara terkasih di dalam Yesus Kristus, di ayatnya yang ke pasal 18 ayat ke-39 di sana disampaikan, tetapi pada kamu ada kebiasaan bahwa pada pasca aku membebaskan seorang bagimu, maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi bagimu? Saudara-saudara terkasih di dalam Yesus Kristus, dia mau mengambil satu keputusan. Proses ini Yesus sedang ditangkap. Yesus sedang menjalani proses pengadilan. Karena itu dia menyatakan atau bertanya supaya dia dapat mengambil keputusan. Padahal dia tahu persis, dia paham persis bahwa Yesus tidak dapat ditemukan salah. Tetapi karena kedudukan, karena posisi di tengah-tengah dunia jabatan, dia harus ambil keputusan. Karena mendengar ungkapan-ungkapan, pernyataan-pernyataan yang menyalahkan Yesus karena menyampaikan kuasa dari atas. Maka Pilatus harus ambil keputusan dengan kompromi kebenaran. Karena itu dia bertanya, saudara-saudara terkasih di dalam Yesus Kristus, tetapi pada kamu ada kebiasaan bahwa pada pasca aku membebaskan seorang bagimu, maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi bagimu? Siapakah itu? Yesus. Saudara terkasih di dalam Yesus Kristus, Pilatus mengetahui bahwa dia tidak dapat menemukan kesalahan Yesus, tapi dia harus ambil keputusan. Karena itu saudara-saudara terkasih di dalam Yesus Kristus, bisa saja Yesus mengubah pikirannya Pilatus untuk tidak mengambil keputusan. Tetapi dia harus rela mengambil keputusan
kepada umat manusia. Yang setuju dengan saya katakan cinta. Ada satu orang yang jatuh cinta, yang lain sudah tidak cinta. Sama-sama bilang cinta. Cinta. Tepuk tangannya mana dong? Dia turun dari surga datang ke dalam dunia, rela mengambil alih dari ketidakbersalahan, lalu menjadi orang yang salah karena cintanya kepada kita. Amin. Ini tidak bisa dimungkini oleh siapapun, Bapak Mama. Hanya kuasa dari atas yang dapat menerima. Dia disalahkan pada tidak. Bapak Nita sampai saya bilang, Bapak Nita itu orang berapa hektar itu? Hasilnya berapa? Lalu kami bilang 15 ton. Bapak Nita Bapak Nita pasti protes manusia. Tapi yang terjadi di sini, Bapak Mama, saudara-saudara terkasih di dalam Yesus Kristus, Yesus tahu apa yang akan terjadi, dan dia menyadari dia datang dari surga karena cintanya kepada manusia, maka dia rela menerima keputusan itu. Yang siap menerima kuasa dari atas, katakan bisa menginginkan cinta itu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun keadaan silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Amin. Apapun persoalan kita, apapun tantangan dalam hidup ini, kita harus tetap cinta Yesus selamanya. Amin. Karena cinta Yesus tak terbatas, tak terukur, tak terhingga. Alasan kita hanya respon cinta Yesus selamanya. Jangan jadikan persoalan rumah tangga, persoalan pekerjaan, persoalan ekonomi, lalu memudahkan cinta itu kepada Tuhan. Jangan sampai siapapun kedatangannya punya tujuan, kedatangannya punya tujuan, yaitu memenangkan dari kematian kekal menuju kepada kehidupan kekal. Barang siapa yang mau menikmati kehidupan kekal itu, maka cintailah Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara terkasih di dalam Yesus Kristus, tadi ada satu kesaksian. Cinta itu, kalau sudah cinta, apapun tantangannya, apapun persoalannya, kita akan hadapi. Betul Ibu ini. Kesaksian tadi berbicara tentang cinta. Orang mau bilang apa, orang mau katain bagaimanapun, orang mau bilang ini dan itu, kita tetap cinta pada pasangan. Amin. Sama dengan saya. Setiap hari saya bilang macam-macam waktu saya panggil dia. Kalau sakit jiwa kita panggil dia, kita panggil kerabat yang tahu. Tapi cinta yang sudah disatukan oleh Tuhan tidak boleh dipudarkan oleh kecantikan, oleh kepolesan, oleh gaya hidup dan lain-lain. Amin. Demikian cinta sudah ada. Saudara-saudara terkasih di dalam Yesus Kristus, sekalipun rambut Bapak Nita masih hitam-hitam, tetap Mama Nita yang tercantik. Amin. Iya. Bapak Miska, Mama, baru kali pertama saya sebut nama anak. Jadi sejak berjumpa sampai dengan saat ini saya belum pernah sebut nama anak, tapi saya selalu bilang kakak Marcel dan kakak Ibu Betty. Apapun tantangannya, apapun persoalan, baik itu Pak Marcel yang ganteng yang lalu sekarang tidak ganteng, tetap cinta. Amin. Sekali
pun Pak Marcos Sandal sudah ketemu dengan kepala dinas, ibu ini ke dia tetap yang terbaik. Yang kalau dapat senyum-senyum saya, tunggu laporan. Cinta Tuhan kepada kita, Dia tidak pernah melihat bagaimana latar belakang kita. Maka Dia rela dicambuk, dihina, dimaki, bahkan mati di atas kayu salib. Tepuk tangan buat Dia. Hanya karena kuasa dari atas, hanya karena cinta dari atas yang turun ke dalam dunia menyelamatkan kita. Tujuan akhirnya itu, saudara-saudara terkasih di dalam Yesus Kristus. Sidang jemaat terkasih di dalam Yesus Kristus. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagikan pakaian di antara mereka, dan mereka membuat undi atas jubah. Hal itu telah dilakukan prajurit itu. Saudara-saudara terkasih di dalam Yesus Kristus, saya katakan tidak ada kesalahan apapun yang didapatkan di dalam Yesus. Karena itu mereka yang percaya, mereka tetap melekat kepada Tuhan. Karena itu bagi mereka yang telah melihat, mendengar perkataannya, mereka tetap melekat kepada Tuhan. Ada pilihan yang kita harus ambil. Betul, kita harus saling mengasihi satu dan yang lain. Kita harus saling mencintai satu dan yang lain. Tapi kita harus berpikir, siapakah yang harus bersama dengan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita juga punya pilihan. Ada begitu banyak tawaran, ada begitu banyak hal yang datang ke dalam dunia ini. Tawaran-tawaran, tapi satu yang tak dapat ditawar. Ketika engkau sudah mendapatkan jubah kebesaran di dalam Yesus Kristus, dialah undi yang engkau dapatkan. Percayalah kepada Tuhan, mendekatlah kepada Tuhan dari sekarang sampai selamanya. Baik yang datang itu ganteng dan bermobil BMW, bagi yang kasih dengan diri, jangan tinggalkan Tuhan Yesus hanya karena mobil BMW. Amin. Yang masih muda juga yang sudah berkeluarga, ada banyak tawaran. Ayo ke sini. Kamu pasti rumah mewah, kamu pasti dukung yang lain-lain. Jangan tinggalkan Tuhan, karena undian sejak engkau dimeteraikan di dalam pengakuan kepada Tuhan, itulah undian juga kebesaran yang kau dapatkan di dalam Tuhan. Melekatlah karena Yesus Kristus. Dikatakan selanjutnya, dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihi di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, Ibu, inilah anakku. Artinya saudara-saudara terkasih di dalam Yesus Kristus, ketika kita menyadari kedatangan Kristus ke dalam dunia, pengorbanan Kristus bagi kita karena kuasa dari atas, kita punya komitmen untuk melekat padanya. Maka tidak bisa Tuhan kita pikirkan diri sendiri. Kita harus berpikir kepada mereka yang ada di samping saya. Kita harus berpikir kepada mereka yang ada di depan saya dan di belakang saya. Yesus bisa saja Tuhan berkata, saya Tuhan, saya mau berdosa. Tapi dia harus menyadari bahwa dia ada dan dipakai melalui Sang Maha untuk dia ada di tengah-tengah dunia. Maka dia berkata, Ibu, inilah anakmu. Maka dalam mata kuliah Kristus, Yesus Kristus 100%
Allah, 100% manusia. Artinya saudara-saudara terkasih di dalam Yesus Kristus, ketika dia mengungkapkan ibu inilah anakmu, dia menyatakan bahwa dia akan menerima penderitaan itu, dan dia mengatakan kepada ibunya, merasakan kesakitan, merasakan penderitaan, merasakan apa yang tidak pernah dilakukan. Karena itu saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus, dalam kehidupan kita, mari sebagai umat manusia kita saling berbagi kesaksian hidup kepada mereka yang lain. Mari kita saling peduli satu dengan yang lain. Kalau yang satu kelihatan lemah, mari kita kuatkan. Kalau yang satu sedang mundur, mari kita tunjukkan untuk kita berjalan lagi bersama-sama. Amin. Saudara-saudara terkasih di dalam Yesus Kristus, sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Ini juga dia sedang menunjukkan bahwa dia sedang berada dalam penderitaan dan sebagai itu sebagai manusia. Saudara-saudara terkasih di dalam Yesus Kristus, ungkapan ini saudara-saudara terkasih di dalam Yesus Kristus, ungkapan penderitaan yang harus dialami, ungkapan yang harus diterimanya. Dia tanggung bukan karena untuk siapa-siapa, untuk kita umat manusia. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, aku haus. Ungkapan ini menjadi ungkapan yang terakhir ketika dia mau menyerahkan nyawa. Sidang jemaat yang terkasih di dalam Yesus Kristus, betul-betul dia menunjukkan kesiapannya untuk menyerahkan nyawanya demi dan untuk kita umat manusia, demi dan untuk menebus kita, menyelamatkan kita, memindahkan kita dari kematian kekal menuju kepada kehidupan kita. Baik, kembali saya mau sampaikan kepada saudara-saudara, cinta Tuhan yang tak terbatas, kuasa dari atas, respon kita, cinta Tuhan. Wujud dari perkembangan cinta itu semakin hari, semakin lama itu. Bagaimana cara? Dalam persekutuan kita, dalam ibadah kita, dalam perbuatan. Mari saudara-saudara terkasih di dalam Yesus Kristus, kuasa dari atas yang turun ke dalam tubuh karena cinta Tuhan. Mari kita respon dengan cinta yang besar. Mari kita semakin hari semakin mendekat kepada Tuhan, semakin hari semakin mengalami hubungan dengan Tuhan, peduli terhadap sesama, dan semakin hari semakin beriman yang kuat. Apapun persoalan, apapun masalah kehidupan kita, jangan sampai cinta kita kepada Tuhan punah. Semakin mendekatlah kepada Tuhan dan nikmati Yesus yang berdoa. Mari sama Ibu Om dan Ibu untuk